Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan membuat kacang telur yang sangat enak sekali, gurih, manis, renyah. Dan ini sama sekali tidak mudah pecah saat digoreng ya. Dan kalian wajib tahu resep ini. Dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan hidupkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita sediakan wadah seperti ini. Kita ayak 1 kilo tepung terigu. Ini aku pakai segitiga biru ya. Ini kita ayak supaya nanti tidak ada yang menggerindil ya. Lakukan berulang hingga selesai. Setelah selesai, ini kita tambahkan 2 centong nasi, tepung maizena. Ini kita ayak juga. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu selanjutnya kita pecahkan 3 butir telur. Ini ukuran telurnya sangat kecil-kecil ya. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih halus, vanili bubuk sebanyak 1 saset dan 1 sendok makan garam. Setelah ini kita aduk hingga rata hingga gulanya larut ya. Ini kalian bisa blender atau pakai mixer juga. Tapi di sini aku aduk aja pakai tangan manual ya. Dan setelah gulanya larut, kita tambahkan 1 gelas belimbing air putih. Kita aduk kembali ya hingga tercampur rata. Ini sudah cukup tercampur rata. Kemudian di sini ada kacang. Ini nggak aku cuci ya, ini cuma aku bersihin aja. Aku hilangin sampah-sampahnya, misalkan ada sampahnya. Dan setelah itu kita sediakan wadah seperti ini. Kita masukkan sedikit kacang. Setelah itu kita siram dengan adonan yang tadi udah kita buat. Ini untuk pertama kita masukkan sedikit terlebih dahulu ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita siapkan nampan besar atau tampah seperti ini ya. Kemudian kita isi tepung dan kita masukkan kacangnya. Dan ini kita ayak atau kita inter hingga kacangnya tercampur rata ya dengan tepung. Pastikan kacangnya tidak ada yang menggerindil ataupun menjadi 2 menjadi 1, 3 menjadi 1 ya. Kita harus pisah-pisahkan. Kalau belum tercampur rata, kita cukup ratakan menggunakan tangan saja. Dan ini sudah cukup tercampur. Kemudian ini kita ayak dan kita pisahkan terlebih dahulu ya. Kita lakukan berulang hingga selesai. Dan setelah itu, jika sudah terayak semua, kemudian selanjutnya kita beri adonan yang udah kita buat tadi ya, sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Dan ini kita lakukan berulang hingga tingkat ketebalannya sesuai dengan selera kita ya. Kalau aku nggak terlalu suka dengan kulit yang terlalu tebal-tebal ya, jadi ini aku cukup pakai 3 kali interan dan itu udah cukup buat aku ya. Dan nanti kita lihat hasilnya. Lakukan berulang, pastikan seperti tadi ya, jangan sampai ada yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Kalau masih ada yang seperti itu, harus kita ambilin ya.
Biar kita pisahkan, harus menjadi satu-satu.
Dan ini udah hampir selesai. Ini aku ada yang 2 kali interan dan 3 kali interan, dan aku mau memperlihatkan bagaimana hasilnya dan bedanya. Dan setelah selesai, ini hasilnya. Ini yang 3 kali inter, ini udah lumayan cukup besar ya. Dan aku sukanya yang agak tipis kulitnya. Yang ini yang 2 kali interan. Ini cukup sempurna ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini saat digoreng tidak gampang pecah. Dan ini kita goreng. Terlebih dahulu sebelum kalian goreng, kalian siapkan minyak. Minyaknya cukup panas, kemudian apinya kalian kecilin dengan api yang kecil ya, supaya matangnya sempurna dan matangnya sampai ke dalam. Kalau misalkan belum bisa diaduk, jangan kalian aduk dulu ya, supaya tidak pecah. Dan ini sudah matang, kemudian kita angkat. Yang kecil-kecil udah selesai, ini aku tinggal goreng yang 3 kali interan ya. Kita lakukan hal yang sama, jangan diaduk dulu sebelum agak kering supaya tidak pecah. Ini sudah matang, kemudian kita angkat. Lakukan berulang hingga selesai ya. Dan ini dia hasilnya. Ini cukup sempurna. Ini tuh sangat-sangat renyah, karena ini aku udah sering banget buat. Rasanya tuh enak banget, tapi karena ini lagi puasa, jadi aku potong menggunakan pisau ya. Ini bedanya ukurannya. Mungkin ukurannya tidak terlihat jauh berbeda ya, tapi ini memang agak berbeda karena yang 3 kali inter ini lebih cukup agak besaran, yang 2 kali ini agak kecil ya. Dan ini bisa untuk kalian ide jualan atau untuk cemilan pas lebaran ya. Resep ini sangat anti gagal. Untuk kalian yang pemula, kalian wajib coba resep ini. Dan terima kasih untuk kalian yang menonton sampai habis. Sekian resepnya dari saya, semoga kalian semua suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.